Selamat pagi teman-teman. Masih ada jalan untuk kita semua. Hari ini kita flashback kembali perjalanan saya dari 28 Februari 2025 sampai hari ini teman-teman. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya itu akan jadi penyintas stroke teman-teman, karena awal-awal itu tidak ada gejalanya sama sekali, tidak saya rasakan, tidak saya hiraukan, karena memang tidak ada gejala yang begitu signifikan di tubuh saya. Tapi betapa saya waktu itu ngerasa kaget teman-teman. Di 28 Februari 2025 jam setengah 9 malam itu tubuh saya lemah teman-teman. Semuanya terjadi begitu cepat, sampai-sampai pertolongan pertama pun sia-sia pada saat itu. Di saat saya sedang berbincang dengan sahabat saya, ada Pak Jimmy, ada Pak Adon, membicarakan tentang bagaimana besok akan mulai puasa teman-teman. Mereka berkata bahwa, "Pak, kenapa ada perubahan di Bapak? Berbicaranya jadi lambat." Dan istri saya pun bilang bahwa itu sudah ada perubahan di bibir, sudah ke bawah teman-teman. Dan saat itu juga saya dibawa ke klinik lah, di sini klinik dokter jaga 24 jam. Sampai di sana teman-teman, diperiksalah saya semuanya dengan gula darah saya pada saat itu 130, tensi darah saya 180, kolesterol saya 190, dan asam urat saya tinggi pada saat itu 12 teman-teman. Padahal hari-hari sebelum itu saya sudah ke dokter juga, dicek juga, semuanya normal teman-teman. Entah karena apa, tiba-tiba melonjak begitu cepat. Setelah dapat penanganan pertama, saya dikasih obat banyak sekali teman-teman diminum. Dan paginya tidak membaik, bahkan lebih dari itu. Saya tidak bisa jalan. Saya berbaring saja pagi-pagi itu dengan perasaan, ada apa dengan saya? Kenapa semua tidak bisa digerakkan teman-teman? Sebelah tangan saya yang kiri, sebelah tangan kanannya saya yang kanan, semuanya lemah. Hingga makan pun saya harus disuapin. Untuk bangun pun saya harus dibantu oleh bidadari surgaku, anak-anakku semuanya. Sampai akhirnya obat itu habis teman-teman. Saya pergi lagi ke dokter yang lain, sahabat saya seorang dokter, boleh saya sebutkan di sini, namanya Dokter Herudin teman-teman. Di sana saya dikasih obat lagi yang hampir sama tapi tidak sama teman-teman. Dan dalam perjalanan itu saya dikuatkan sama beliau. Saya tidak mau ke sana, tapi kamu ke sini. Nah, disitulah saya merasa bahwa saya harus bertahan teman-teman, harus kuat. Dengan ditandu saya dengan kursi, saya dimasukkan ke dalam mobil, digotong rendeng-rendeng. Saya datang ke sana, diperiksa, dikatakan bahwa masih banyak orang yang seperti ini tapi bisa bertahan. Timbulkan semangat, jangan menyerah, karena penyakit itu akan pergi jika sudah saatnya dan kita pantas untuk dipulihkan. 4 hari berlalu, obatku pun habis. Belum kelihatan teman-teman, harus sampai kapan saya harus begini gitu. Dalam hati manusia itu pasti mengatakan bahwa sedih,
Yang tadinya saya bebas bergerak, saya tidak bisa bergerak. Ya, saya bangun pagi, saya bekerja, saya tidak bisa bekerja lagi, teman-teman. Tapi saya percaya dengan kesungguhan, saya nanti akan bisa. Saya tidak meratapin diri jauh-jauh hari, jauh-jauh lama. Saya baca referensi karena pada saat itu saya masih bagus, mata, berbicara, dan lain-lain itu masih bagus. Saya ketemu channel YouTube yang bagus, yang bisa saya belajar secara mandiri. Ada 2 channel saya baca, dari tradisional sampai yang modern. Akhirnya ketemu cara teman-teman untuk berjalan. Setelah ketemu cara untuk berjalan, saya pakai kursi, diikat kakinya. Dengan langkah-langkah video itu saya bisa keluar dari rumah, teman-teman. Bisa berjemur dengan keadaan yang memang ya tidak mungkin pada saat itu bisa seperti itu. Itu terjadi pada saat saya bisa keluar dari ruangan tidur saya. Karena jujur saya tidak dirawat di rumah sakit, teman-teman. Itu hari ke-12. Saya bisa berjemur dengan kursi. Saya tidak pakai alat bantu, teman-teman, karena takut ketergantungan. Saya pakai kursi kanan kiri, saya keluar. Pertama keluar, anak saya yang bungsu nangis, teman-teman, karena dia melihat orang tuanya itu kok istirahatnya lama sekali gitu. Biasanya pagi berangkat, sore pulang, dia belum bangun aja sudah nggak ada. Tapi ini lama sekali, masih ada juga berbaring di tempat tidur. Dengan air mata anakku yang itu akhirnya terbersit di dalam hati. Ayah akan sembuh, nak, jangan khawatir. Ayah akan berusaha demi kalian dan ayah akan bangkit. Akhirnya saya belajar lagi, terus belajar. Saya bisa jalan, teman-teman, tanpa menggunakan alat bantu di hari ke-15. Di hari ke-20 saya sudah berusaha untuk lebih baik lagi. Jalan semakin jauh keluar komplek, ditampingin mereka anak-anak saya. Hari ke-25 saya naik sepeda, teman-teman. Signifikan sekali pada saat itu prosesnya, karena dengan tangisan anakku tadi. Pas Lebaran hari Raya Idul Fitri itu saya sudah bisa pergi bersilaturahmi, teman-teman. Saya dibonceng pada saat itu, tapi saya memberanikan diri, mari saya yang bawa. Di hari ke-30 saya udah lebaran keliling kampung bersama teman-teman, walaupun masih terseok-seok dan berjalan pelan, tapi rasa syukur begitu besar karena saya sudah bisa keluar dari suatu yang memang saya takutkan pada saat itu. Apakah saya akan lumpuh seperti itu terus? Sampai akhirnya datanglah sahabatku, Mas Heri, mengatakan bahwa kita tidak sendiri, Mas. Kita ada bareng-bareng, masih banyak teman kita. Di hari ke-45 atau 1,5 bulan setelah stroke, saya sudah beranikan diri untuk bekerja, teman-teman. Mengontrol anak-anak untuk uji kompetensi di sebuah SMK di Kabupaten Kerawang. Saya naik tangga, teman-teman, naik turun tangga. Ya, dengan pedenya saja, saya tidak mau dibantu karena saya tidak merasa orang yang sakit tidak harus dikasihani. Kehidupan jalan terus sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk nyetir sendiri, jalan sendiri. Lama memang, banyak berubah dari semua saya. Tapi yang jelas, hidup itu tidak untuk diratapi, tapi semua harus disyukuri. Dunia baru, dengan teman baru, dengan semangat baru. Di tanganku yang kemarin tidak bisa bergerak, teman-teman, hari ini satu persatu telah dikembalikan, dipulihkan, teman-teman. Allah Maha Baik. Allah tergantung prasangka kita. Jika kita berprasangka baik, Allah pun berprasangka baik. Rezeki kita sudah ada yang atur.
Mari kita jemput rezeki teman-teman. Rezeki itu ada untuk kita dan kita harus bersyukur dengan apapun keadaan kita. Sukses teman-teman. Hari ini 11 Agustus 2025 adalah hari yang begitu bahagia untuk saya, karena pagi ini saya dikasih kesempatan untuk lebih baik, berjalan lebih baik, berbicara lebih baik, dengan wajah yang begitu segar. Saya juga heran dengan wajah ini teman-teman. Saya dapat kembali wajah yang dulu, yang hilang selama 4 bulan ini, dan hari ini telah dikembalikan. Senyum begitu lebar teman-teman. Bahagia. Allah Maha Kasih, Allah Maha Mengerti, dan Allah Maha Memberi sesuatu. Mintalah padaku, niscaya engkau akan kuberi. Dekatlah padaku, engkau akan kukasihi teman-teman. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Salam masih ada jalan.